Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Apoteker Disti Anita Nugraheni, S1 MSI, selaku dosen pemampu mata kuliah farmakoekonomi. Perkenalkan, saya Salvatore Andarivia dengan NIM 216134149, izin mempresentasikan terkait tugas critical appraisal pada artikel Cost Effectiveness Analysis of Metformin and Metformin Glimepiride in Patient with Type 2 Diabetes at Nen Malomo General Hospital Sidan Rangrapang. Pada checklist 1 menunjukkan hasil iya, yaitu kedua bagian ini mendefinisikan pertanyaan penelitian yang jelas dan dapat dijawab mengenai analisis efektivitas biaya dan hubungan efektivitas terapi antara dua jenis pengobatan pada pasien DM tipe 2, ditunjukkan pada paragraf yang bertanda kuning. Pada checklist 2 menunjukkan hasil iya, yaitu deskripsi ini memberikan informasi tentang pasien DM tipe 2 yang menggunakan terapi metformin atau kombinasi metformin glimepiride di Rumah Sakit Nene Malomo pada periode Januari hingga Desember 2019. Pada checklist 3 menunjukkan hasil iya, yaitu pada artikel tersebut dengan tanda warna kuning menunjukkan bahwa bagian-bagian ini menetapkan dan mengukur efektivitas layanan terapi berdasarkan hasil klinis yang spesifik, yaitu penurunan kadar gula darah pasien. Pada checklist 4 menunjukkan hasil iya, di mana pada bagian yang bertanda kuning menunjukkan bahwa studi penelitian ini telah mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis secara menyeluruh semua biaya langsung yang relevan dan konsekuensi klinis. Pada checklist 5 menunjukkan hasil iya, yaitu biaya dan konsekuensi dalam artikel ini diukur secara akurat menggunakan satuan fisik yang sesuai, yaitu biaya medis langsung berupa jumlah obat, jumlah konsultasi dan perawatan dokter digambarkan dalam rupiah, juga efektivitas klinis dalam miligram per desiliter dan persen pasien efektif. Pada checklist 6 menunjukkan hasil iya, yaitu artikel ini menunjukkan kredibilitas tinggi dalam penilaian biaya dan konsekuensi karena menggunakan sumber data yang valid, yaitu unit administrasi dan lab rumah sakit, menerapkan metode yang diakui secara ilmiah, yaitu ASER dan ISER, memiliki parameter efektivitas yang jelas, dan mendapat persetujuan dari komite etik. Pada checklist 7 menunjukkan hasil no, yaitu semua analisis biaya dan konsekuensi yang dilakukan pada artikel ini mempertimbangkan biaya langsung saat ini tanpa memperhitungkan perubahan nilai uang di masa depan. Biaya dihitung sebagai biaya langsung dari catatan keuangan rumah sakit tanpa menyebutkan adanya penyesuaian untuk inflasi atau nilai waktu uang. Pada checklist 8 menunjukkan hasil iya, yaitu analisis tambahan ini terlihat dari penerapan metode ASER dan ISER, di mana untuk mengevaluasi rasio biaya efektivitas alternatif terapi dan Chi-square test untuk mengukur hubungan statistik antara jenis terapi dan hasil efektivitasnya. Pada checklist 9 menunjukkan hasil no, yaitu terkait penggunaan metode untuk memperhitungkan ketidakpastian seperti analisis sensitivitas atau interval kepercayaan dalam artikel ini menjadi keterbatasan yang diakui oleh penulis dan menunjukkan perlunya penelitian tambahan yang lebih kuat untuk menangani aspek ketidakpastian ini. Pada checklist 10 menunjukkan hasil iya, yaitu artikel ini mencakup isu utama yang menjadi perhatian pengguna seperti efektivitas klinis, biaya, hubungan statistik, dan keterbatasan studi. Namun, aspek ketidakpastian dan penyesuaian waktu biaya belum dianalisis secara mendalam dan dapat menjadi area perbaikan dalam penelitian lanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.